warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang model-model representasi dan model pembentukan jaringan sosial. Sebelum itu, yuk kita kenalan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ale Efrida, dan saya Dia Kirana. Selanjutnya ada Khairunisa dan Rafif Novel Atala. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada studi empiris jaringan sosial. Yang kedua ada bentuk-bentuk model representasi SNA. Yang ketiga ada model-model bentuk jaringan sosial. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Alia Efrida. Yang pertama, studi empiris jaringan sosial. Melibatkan pengumpulan data dari situasi kehidupan nyata untuk memahami bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, membentuk hubungan dan saling mempengaruhi. Ini dapat mencakup jaringan fisik, jaringan non-fisik, dan jaringan sosial. Pada jaringan fisik adalah jenis jaringan yang terdiri dari hubungan fisik atau koneksi antara individu atau entitas. Contoh jaringan fisik antara lain jaringan infrastruktur, misalnya jaringan transportasi jalan, jembatan, dan kereta api. Selain itu ada jaringan energi yaitu listrik dan gas, dan jaringan komunikasi seperti kabel telepon dan kabel internet. Selanjutnya pada jaringan non-fisik, lebih banyak tentang hubungan sosial, informasi atau ide. Ini mungkin termasuk jaringan komunikasi online, jaringan pertemanan, atau jaringan kerja. Studi empiris ini melibatkan analisis data dan platform media sosial, email, atau percakapan verbal. Yang terakhir, jejaring sosial adalah interaksi kompleks antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini termasuk jaringan pertemanan, jaringan kerja, jaringan keluarga, dan lain-lain. Studi empiris di jejaring sosial dapat mencakup survei, observasi, atau analisis data untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antar individu atau kelompok dalam jaringan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Dea Kirana. Bentuk-bentuk model representasi SNA ada 3. Yang pertama yaitu graf, yang kedua ada edge-list, dan yang terakhir ada matrix agency. Untuk representasi SNA yang pertama ada graf. Graf adalah representasi visual dari jaringan sosial yang terdiri dari simpul atau node yang mewakili individu atau entitas dalam jaringan, dan sisi FG yang mewakili hubungan antar simpul-simpul tersebut. Contohnya, graf sosial bisa digunakan untuk memvisualisasikan jaringan pertemanan di media sosial, jaringan kerja dalam sebuah organisasi atau jaringan keluarga. Bentuk representasi SNA yang kedua yaitu ada edge-list. Edge-list adalah daftar yang berisi pasangan simpul atau node yang terhubung dalam jaringan sosial. Edge-list dapat digunakan untuk mempresentasikan siapa yang berteman dengan siapa dalam sebuah jaringan sosial. Bentuk model representasi SNA yang ketiga yaitu ada matrix agency. Matrix agency adalah tabel 2 dimensi yang digunakan untuk mewakili jaringan sosial. Baris dan kolom mewakili simpul-simpul dalam jaringan, dan elemen-elemen matriks menunjukkan apakah ada hubungan antara simpul-simpul tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Rafif Novel. Model-model pembentukan jaringan sosial. Ada beberapa model yang umum digunakan dalam social network analysis, diantaranya yang pertama ada model Erdos-Renyi. Model ini cocok untuk mempresentasikan jaringan sosial yang memiliki hubungan acak dan tidak terstruktur. Yang kedua ada model Barbasi-Albert. Model ini cocok untuk mempresentasikan jaringan sosial yang memiliki hubungan yang sangat terstruktur dan tidak acak. Yang ketiga ada model Watts and Strogatz. Model ini cocok untuk mempresentasikan jaringan sosial yang memiliki hubungan yang terstruktur dan terorganisir. Dalam kesimpulannya, pemahaman tentang studi empiris terdiri dari jaringan fisik, jaringan non-fisik, dan jaringan sosial, serta memahami bentuk-bentuk dan model-model representasi social network analysis. SNA merupakan alat penting untuk mewakili dan memahami jaringan sosial, sehingga dengan pemahaman ini dapat menggali wawasan tentang struktur, dinamika, dan pola jaringan sosial yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan analisis sosial dan ilmiah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai studi empiris jaringan sosial. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf
bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.